Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha. Wa tudraku lan den temu jama'atun apa jamaah fi ghairi jum'atin ing dalem sakliyane salat Jumat. Ai fadilatuha tegese kautamaane jamaah lil musolli kedue wong kang salat malam yusallim sak mangsa-mangsa durung salam imamun sapa imam. Ai lam yantiqu tegese ora bimimi alaikum kelawan mime lafal alaikum fit taslimati ing dalem salam al ula kang pertama. Kita masih dapat fadilahnya jamaah. Kita masih disebut berjamaah ketika kita sholat bersama imam dan imam belum salam. Maksudnya kita dapat pahala. Pahalanya jamaah entah berapa. Yang penting ketika kita datang, imam sudah di tahiyat akhir pun, kalau belum salam dan kita sudah masuk di dalam sholat bersama imam, maka kita terhitung sudah mendapatkan fadilahnya jamaah. Tentu fadilah yang tidak 27 derajat, ya. Beda dengan fadilahnya makmum yang mengikuti sholat pertama. Ya, yang penting durung assalamualaikum berarti kita sudah terhitung ikut jamaah dan mendapatkan fadilah jamaah. Wa illam yakut senajan durung lungguh. Wa illam yakut senajan durung lungguh sapa makmum ma'ahu sartane imam. Maksude bi an salama kelawan yen to salam sapa imam akibat taharrumihi ing dalem ba'dane takbiratul ikhrame makmum. Maksudnya apa? Walau tadi ya, selama imam belum salam pertama kok kita sudah mengikuti, berarti kita mendapatkan fadilah jamaah. Kita sudah takbir, imam belum salam yang pertama, karena rukun sholat ada di salam pertama, bukan salam kedua. Kalau salam kedua hanya sunnah. Jadi usolli fardhu dhuhri makmuman Allahu Akbar, imam belum salam, berarti kita sudah mendapatkan fadilahnya jamaah. Walaupun kita belum sampai duduk Allahu Akbar, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Kenapa kita mendapatkan fadilah dan kenapa kita dikatakan jamaah? Li idrakihi, karena nemune makmum. Li idrakihi, karena nemune makmum ruknan ing rukun ma'ahu sartane imam. Karena kita menemukan rukun bersama imam, qiyam, terus takbiratul ihram, kita tetap bisa bersama imam. Jadi ingat, jamaah tidak usah ditunggu. Masalah sudah hampir selesai, tidak usah jamaah. Memang jamaahnya hanya itu, maka kita langsung ikut melaksanakan jamaah walaupun imam sudah di tahiyat akhir. Ya, walaupun imam sudah di tahiyat akhir. Pokoknya kita takbiratul ihram, imam belum salam, kita mendapatkan fadilah jamaah. Wa ilam yakut senajan kita belum duduk, ya masih Allahu Akbar, lagi Bismillahirrahmanirrahim, atau lagi ape
mau nusul ke bawah, ternyata imam sudah salam, ya sudah, kita tinggal melanjutkan. Tidak usah ke bawah, wong imam sudah salam. Tapi kita sudah mendapatkan jamaah. Titik. Fayah sulu mongko hasil lahu kedue makmum jami'u sawabiha apa sekabehane ganjarane jamaah wa fadliha lan kautamaane jamaah lakin duna fadliman tetapine sak ngisore kautamaane wong adraka kang nemu sapa manha ing jamaah kullaha hiya sekabehane jamaah. Ya kan, maksudnya apa? Kalau pahalanya tetap di bawah orang yang lebih, semakin banyak mengikuti jamaah, maka semakin lengkap pahala yang didapatkan. Karena 27 derajat ini bukan pahala yang kecil. Bayangkan kita sholat duhur sendirian 4 rakaat. Kalau jamaah berarti kita sama saja berpahala sholat duhur 4 kali 27. Berapa rakaat? Lebih dari 100 rakaat. Itu kalau 5 waktu. Itu kan sholat subuh 2 rakaat. Nek jamaah berarti sama dengan kita sholat 54 rakaat. 27. Nah ini karena pahalanya banyak, maka jangan sampai kita cara wong ya gegampang jamaah. Pokoknya kita usahakan terus melakukan jamaah walaupun sampai kita ketinggalan. Ya, walaupun ketinggalannya mentok sampai tahiyat akhir. Titik. Waman utawi sapane wong adraka iku nemu sapa man juz'an ing sak juz min awwaliha saking kawitane jamaah, dia ikut mungkin sampai ruko misalkan, summa faraka mongko nuli mufaraqah misah sapa makmum sapa man gitu ya, bi udrin kelawan udur, au kharaja utawa metu al imamu sapa imam binahwi hadasin kelawan sepadane hadas hasola mongko hasil lahu kedue man fadlul jamaati apa kautamaane jamaah. Ini ada 2 hukum yang berbeda. Yang pertama adalah ketika makmum sudah masuk berjamaah bersama imam, dapat 1 rakaat, misalkan perutnya sakit, iki nek mengikuti imam terus dak kuat, maka dia mufaraqah dan mempercepat sholatnya karena dia harus BAB misalkan. Nah, orang seperti ini tetap mendapatkan fadilahnya jamaah, walaupun tidak sebesar yang mengikuti jamaah lengkap, tapi dapat fadilahnya jamaah. Yang kedua, kita mengikuti imam, jamaah bersama imam, dapat 2 rakaat, imamnya ngentut, ya imamnya batal, akhirnya jamaah bubar, nggak ada yang paham, ketepaan kita yang paham tapi di soft kedua, nah, kan tidak mungkin kita melaju ke depan, di depan kita ada orang, akhirnya kita sholat sendirian. Itu pun kita mendapatkan fadilahnya jamaah. Jadi kepenak ini. Jangan ditanyakan, terus untuk berapa derajat Pak? Wes ra usah, itu urusan akhirat ya. Ganjaran kabirah, shagirah, dosa itu urusan akhirat. Yang penting kita sudah tahu mendapatkan pahala. Ya. Wes berapa pahalanya kita serahkan pada Allah, tapi kita sudah terhitung orang yang ikut jamaah. Ini kalau imam tiba-tiba hadas, sholat kandas di tengah jalan bagi imam tapi kita terus. Atau kita mufaraqah, memisahkan diri tapi karena ada udzur. Ini juga kita mendapatkan fadilahnya jamaah. Titik.
Amal Jum'atu anapun utawi salat Jumat fala tudraku mongko ora den temu apa Jumat illa bi rakaatin kejaba kelawan sak rakaat illa bi rakaatin kejaba kelawan sak rakaat. Maksudnya begini, kalau kita ini agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau kita sholat Jumat, maka selama masih ketinggalan satu rakaat, kita tetap nyauri atau kita tetap satu rakaat. Jadi rakaat kedua kita mengikuti imam salam, maka kita berdiri dan menambah satu rakaat sehingga 2 rakaat Jumat. Tapi kalau kita sudah tidak lagi menangi satu rakaat, maka misalkan kita datang ternyata imam sudah bangun dari rukuk di rakaat kedua. Kita datang, imam sudah bangun dari rukuk rakaat kedua. Berarti kita sudah ketinggalan Jumatan full. Makanya nanti setelah selesai kita harus membayar 4 rakaat sholat duhur, bukan 2 rakaat. Nah ini yang berbeda. Wa yusannu lan den kama kaya keterangan yakti kang bakal teko apa mah. Nanti diterangkan di belakang. Ini yang banyak orang tidak tahu. Nek santri enggak tahu ya nemen. Terakhir ketinggalan 2 rakaat, terus kemudian imam salam bayarnya 2 rakaat keliru, bayarnya harus 4 rakaat niate sholat duhur. Tekan kono sudah tahiyat akhir, kita datang. Ya, sholat fardhu Jumati Allahu Akbar, langsung tahiyat naik, itu menyauri atau membayar 4 rakaat sholat duhur. Nah, ini beda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau yang tidak tahu ya bayarnya tetap 2 rakaat. Padahal di sini hanya 1 rakaat. Jadi nanti kita bayarnya tambah 1 rakaat. Kalau sudah kehilangan 1 rakaat lebih berarti 2 rakaat, nah, maka nanti bayarnya dengan sholat duhur langsung. Titik. Wa yusannu lan den sunataken li jam'in maring wong akeh hadharu kang padha teka sapa jam'in wal imamu hale utawi imam qad faraga iku temen-temen wis rampung sapa imam minar ruku'i saking rukuk al akhiri kang akhir. Apa sing disunahaken ayas biru, apa yen to sabar sapa jam'in ila ayu salima maring yen to salam sapa imam summa yuharrimu mongko nuli takbiratul ihram summa yuhrimu mongko nuli takbiratul ihram sapa jam'in malam yadik sak mongso-mongso ora rupek al waktu apa waktu. Ini juga sama, ini persoalan satu-satu karena ini termasuk hal yang banyak terjadi. Kita ini satu rombongan, ya anggaplah kita berwisata misalkan, atau berziarah, satu bis, satu elep, kita datang di sebuah masjid. Ternyata di masjid itu ada jamaah. Nah, jamaah itu sudah di rakaat terakhir. Itu pun sudah bangun dari rukuk. Berarti kalau kita mengikuti, kita tidak menangi semua rakaat. Ya. Ini sebabnya sholat duhur, imam sudah bangun dari rukuknya rakaat keempat. Kita datang, maka kita tidak menangi semua rakaat. Berarti kita ketinggalan 4 rakaat kalau jamaah. Nah karena kita datang banyak, orang banyak, maka yusannu ayyas biru. Kita bersabar dulu. Ya apalagi teman-teman kita masih wudu. Kita tunggu setelah situ selesai, maka kemudian kita baru melaksanakan jamaah kedua. Jangan menyaingi, sholat dhewe.
Kalau rakaat kalau at-tahiyatul kene amin. Wah, imame lara ati. Wah, iki pesaing anyar. Nah, ini membuat gaduh, tidak enak. Kita tunggu sana jamaahnya selesai, kita mendirikan jamaah yang baru dengan kondisi yang lengkap. Makmum dan imam sama-sama menangi jamaah. Ini kalau imam sudah bangun dari rukuk di rakaat terakhir. Rukuk. Kenapa Pak kok standar rukuk? Karena kita menangi satu rakaat itu standarnya adalah menangi rukuk. Kalau kita tidak menangi rukuk di rakaat pertama kita sebagai makmum, berarti kita sudah ketinggalan. Jadi maksudnya kenapa kok di sini harus rukuk standarnya? Titik, ini satu persoalan. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono mau yusannu li jam'in hadaru ila akhirih. Liman ay yusannu liman kedue wong utawa maring wong subika kang den disiki sapa man bi ba'di sholati kelawan sebagiane salat waraja lan arep-arep sapa man waraja lan arep-arep sapa man jamaatan ing jamaah yudriku kang nemu sapa man ma'ahum sartane jamaah al-kulla ing sekabehane salat. Masalah yang kedua yang hukumnya sama dengan yang awal, kita ini datang ke masjid atau datang ke musola. Ternyata sholatnya sudah berlangsung. Misalkan Isya, ternyata sholatnya sudah berlangsung 2 rakaat. Subika biba'di sholat. Kita datang ternyata jamaah sudah berlangsung. Misalkan dapat 2 rakaat. Tetapi saya tadi dikandani ada kita ini berharap ada jamaah lain yang datang. Ada jamaah lain yang datang karena teman-teman saya yang di belakang juga mau sholat ke sini dan belum pada sholat. Ya, mereka masih jagong-jagong. Nek saya mengikuti jamaah ini berarti saya hanya bisa 2 rakaat dari 4 rakaat. Maka di sini saya disunahkan untuk menunggu jamaah yang kedua di mana saya bisa mengikuti sholat secara full bersama jamaah itu. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita datang ke tempat jamaah, ternyata imam sudah sholat. Misalkan sudah 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, kalau ini kita langsung mengikuti, berarti kita tidak mengikuti jamaah secara full. Nah, di sisi lain kita berharap atau kita punya bayangan ada jamaah yang lain. Karena misalkan teman-teman kita yang di rumah mau datang ke sini, mau datang ke musola ini atau ke masjid ini untuk jamaah. Maka saya sebagai orang yang ketinggalan 2 rakaat tadi lebih baik bersabar menunggu jamaah yang berikutnya. In roja, jika kita mengharap ada jamaah lain, maka kita tunggu jamaah yang kedua. Supaya apa? Kita bisa mengikuti sholat berjamaah secara full. Paham ya? Titik. Lakin qala, tetapi ini ngendika sapa Syekhuna, sapa Imam Ibnu Hajar. Ngendikane piye inna mahallahu, sak temene panggonane iki mau yusannu liman subika ila akhirih. Malam yafut sak mongso-mongso ora pot sapa man binti darihim kelawan ngenteni jamaatun ukhra
ora pot fadilata awalil wakti ing kautamaane awal waktu au waktil ikhtiyari utawa waktu ikhtiar. Kan ana waktu fadilah, ana waktu ikhtiar, ana waktu jawas, ana waktu karoha. Kita standar. Kaya salat ngisa niku kan jam 8, jam 9, jam 10 masih waktu ikhtiar. Imam Ibnu Hajar memberi catatan. Kita ini tetap menunggu jamaah yang kedua tidak apa-apa, asal waktune masih longgar. Kalau tadi kan malam yadik al waktu, nek waktune gak mepet. Maghrib 5:30 lebih 5 menit. Jamaahnya 5:30 kurang 5 menit misalkan. Ya kita tidak usah nunggu jamaah berikutnya karena ini waktunya wis mepet. Tapi kalau kita tadi misalkan sholat ngasar jamaahnya jam 3, nanti ada jamaah lagi 3:30 atau jam 3:15 ya, waktu ikhtiar, waktu masih longgar, maka kita lebih baik menunggu. Nah, intinya begini, kalau waktunya tidak mepet ke sholat berikutnya, kita tunggu saja. Bagi para pecinta sholat jamaah. Nah bagi yang tidak ya malah justru ini lumayan nih sudah tahiyat akhir kan lebih cepat lebih baik. Nah iki cocok iki ya, anak-anak kecil kan ngono. Wah sholat suratnya dua-dua gitu kan. Sampai hisma rabbikal a'la oncah pinter ya. Wasjud waqtarib Allahu akbar. Ya, jadi malah jamaah kok tahiyat akhir malah seweneng. Wah, langsung. Jamaah orang mau, jamaah. Sapa imam? Imam iki jelas Klambine iki ketune iki ora kabar masa ora roh. Lho ke melu ora? Melu. Ketinggalan pira itu urusan lain. Wong ibadah dipamer-pamerno, tapi jamaah tak jauh. Ya, seweneng kan nek bariku kan terus salatnya lebih cepat kan. Salatnya ngarepe jamaah dengan sholat sendirian kan mesti sholat sendirian lebih cepat. Jadi clear sudah. Sawaon iku podo fi dalika ing dalam ika sunnah ar-raja'u ar-raja'u utawi ya. Ar-raja'u utawi Arab wal yakin ulan yakin ada jamaah yang kita tunggu atau kita mengharapkan ada. Mengharapkan kan mesti ada tanda-tanda. Enggak ada kamu tiba-tiba masuk ke sebuah masjid enggak pernah ada jamaah, malah enggak menawa jamaah aneh. Ya. Kita mengharapkan itu mesti ada sesuatu yang kita harapkan. Mungkin karena tadi di belakang masih ada rombongan pada datang. Oh, ini mungkin ada jamaah lagi. Atau yakin ada karena sudah dibilangin, "Ya tunggu, ini mau jamaah loh." Titik. Wa afta lan aweh fatwa sapa ba'duhum. Sapa setengah ulama bi annahu. Kelawan sak temene wong suwiji. Iku lau qasada. Iku lamun nejo sapa wong suwiji ha ing jamaah. Kita dari rumah sudah menginginkan jamaah atau kita dari kamar pondok menuju ke aula mau jamaah kita sudah kepengen cepet-cepetan set falam yudrik mongko ora nemu sapa wong suwiji ha ing jamaah tapi ternyata di sana kecewa ape takbir imame assalamualaikum warahmatullah kutiba mongko den tulis lahu maring man ajruha apa ganjarane jamaah. Ya. Berapa Pak? Full Pak lho, masa jamaah separuh ganjarane ora iso 27 kira melok blas kok malah entuk ganjarane jamaah full ya ora. Kita tetap mendapatkan pahala jamaah berapa jumlahnya? Ya wallahu a'lam. Ya, li hadisin krana arahe hadis, li hadisin krana arahe ana hadis li hadisin krana arahe hadis fihi ing dalem mau kutiba lahu ajruha karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ini sebagai bumbu ya, sebagai bagian dari usaha
usaha kita sebagai pecinta jamaah tapi tidak menangi jamaah, itu kan agak kecewa. Aduh, sudah selesai, maka kita mendapatkan bagian dari pahala jamaah itu, entah berapa pahalanya. Yang jelas kutibalahu ajruha menurut ba'dul ulama. Semoga menurut ba'dul ulama ini benar. Ya, jadi kangelan kita lari pontang-panting membawa pakaian ngasek kancenge tidak sama untuk fadilah lumayan, ya tombo kecewa. Titik. Watu deraku lan den temu fadilatu taharrumin, apa kautamaane takbiratul ihram ma'a imamin sartane imam le menangi bihudurihi kelawan tekane makmum, ayil makmumi tegese makmum nekani at-taharruma ing takbiratul ihram wastigolin lan sibuk bihi kelawan taharrum akiba taharrumi imamihi ing dalem ba'dane takbiratul ihrame imame makmum min ghairi tarahin saking tanpa mendi-mendi, min ghairi tarahin saking tanpa mendi-mendi. Jadi ada keutamaan tersendiri di dalam takbiratul ihrame imam. Maksudnya apa? Kalau kita ini wong kita itu hidup kan ngelumpukno mengumpulkan pahala yang banyak buat sangu di akhirat. Nah, di antara pahala yang mungkin banyak orang melupakan adalah mengejar fadilah takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, maka kita ikuti langsung Allahu Akbar. Jangan sampai justru imam sudah baca Fatihah kita belum takbiratul ihram. Jadi mengikuti takbiratul ihram min ghairi tarahin. Sholli fardhu Allahu Akbar. Terus kita sholli Allahu Akbar. Nah, ini kita sudah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini ada pahala tersendiri. Fa'il lam yahdur, mongko lamun ora nekani sapa makmum hu ing taharrumin, hu ing takbiratul ihram, au taraha utawa mendi-mendi sapa makmum. Tadi makmumnya nanti nanti biasanya imam ini baca suratnya panjang, hanya santai-santai dulu. Fatat mongko pot hu ing makmum fadilatuhu apa kautamaane taharrumi imamihi. Jadi yang perlu kita pahami adalah ada pahala tersendiri, ada keutamaan tersendiri bagi makmum yang mengikuti takbiratul ihramnya imam tanpa tarohin, tanpa menanti-nanti, tanpa menunggu lama. Jadi imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Karena di situ ada fadilah tersendiri, ada keutamaan tersendiri. Jika kita nanti-nanti sampai imam malah baca Allahu Akbar, imam ini sudah baca iftitah, ini wajhatu wajhilladzi fatara samawati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah lagi takbir, ini sudah lewat. Karena sudah ada jeda waktu yang lumayan, kita tidak langsung takbir tapi kita tarohin nanti-nanti. Atau malah justru walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tarawih. Ya, tarawih orang hebat-hebat itu hebat, pinter, juara tapi malas. Itu tarawihnya 20 rakaat tapi Fatihahnya hanya 10. Nah, iki wong jos iki. Orang gerwang roh ini orang santri pemalas pinter orang. Jadi agar rakaat pertama nyegate walam yakul lahu Allahu Akbar. Imam ruko Allahu Akbar. Wah, ape maca bismillah ra menangi.
Ya, rakaat pertama ya dia mengikuti langsung rukuk, Allah. Ya kepina ayate dawu jagong sik. Ya, wong tambah ngelmune ku tambah ndableke, tambah malese. Ya nek kiye-kiye sepuh ngono. Nek loro wong pinter akeh ning loro wong bener iku sing sithik. Ya, wong pinter durung karuan bener. Wong bener kadang-kadang ora pati pinter. Itu karena kita tambah ilmu. Ya, yang jelas itu loh. Kamu ketika belum belajar rukunnya sholat, sholatem lo top. Ini wajah tuh tenan wes. Tahiyat awal tenanan, baru sudah paham rukun sholat. Selain ini, itu tidak wajib dilakukan. Jadi sholatnya sah tanpa ini ya. Allahu Akbar. Rano wong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Langsung rukuk. Betapa kejamnya kita ini, pinter tapi malah ruwet. Sing ndak paham itu ndak berani. Mana kadang cah sekolah ngono, Anda itu jane bodoh itu beruntung. Tahiyat awal, sunnah apa fardu awal? Fardu. Ana sing jawab sunnah saja, sunnah. Kamu berani sholat maghrib tanpa tahiyat awal? Udah berani? Oh ya aneh kan? Karena dia memang pelaku tahiyat awal, walaupun dia sunnah tapi apa yang nglakoni tidak wani. Itu kan lucu nih. Jadi kadang-kadang kebodohan menguntungkan, pinter itu membuat kita malas. Jadi itu cobane wong pinter. Ya, mulane wis cukup belajar mazhab Syafi'i. Nek wis tekan lintas mazhab itu malah ya kadang-kadang bahaya. Gawe dolanan mazhab. Kena ke zakat tok wayang ya ora apa-apa. Sing penting maslahah kanggo sapa kanggo aku. Ya itu kan repot ta. Wong mikir masalah kok mesti sing dipikir dinya sendiri masalah itu syar'an. Ini sebaiknya zakat apa dalam kasus zakat itu ya. Ini zakat apa enggak? Ya zakat. Lho saake wong sugih, lho sugih arek. Lho kenapa kok gitu? Lah aku kan tok. Jadi masalah itu ya harus memikirkan muzaki, ya memikirkan mustahil. Kok pereh wong lagi sugih dok kamplengnya zakat ini zakat. Lah kowe ya ora zakat ayo tenang. Kan kasihan lho muzaki dan mustahil ya kita pikirkan. Nah konsep maslahah ini sing kadang-kadang banyak disalahgunakan. Maka kudu dipahami maslahah adalah syar'an. Ya mulane kalau dalam jamaah begitu. Kita hafal Quran, surat panjang boleh kita baca kalau sendirian. Kalau sama jamaah dengan makmum demi kemaslahatan siapa? Jangan mencari pahala sendiri. Pereh aku surat Al-Baqarah hafal ae. Tapi kemaslahatan kita berdua, saya dan jamaah. Sanggup ndak Al-Baqarah? Sanggup Pak, tapi 2 ayat saja. Kan gitu. Orang kata sanggup, ya pokoknya kayak gelem jamaah karo aku ngene ora ngene ae. Iki ora maslahah namanya. Maslahah sepihak. Ini dalam jamaah seperti itu. Jadi ada fadilah yang disebut dengan fadilatut taharrum. Naam. Ya bener jarene mau fa illam yahdur au taraha yughtafaru den ngapura lahu kedue makmum apa waswasatun apa waswasen khafifatun kang sithik. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kan kita tidak boleh, maksudnya ketika kita mau mengejar fadilah takbiratul ihram ya kita langsung mengikuti imam takbir, kita niat terus takbir. Kalau kita nanti atau malah imam sudah mau rukuk, sudahlah itu lewat. Nah pertanyaannya, kalau ada orang yang waswasan Pak, ya sudahlah tidak apa-apa kalau waswasatan khafifatan. Allahu Akbar batal nih, Allahu Akbar langsung dadi. Nek Allahu Akbar terus ora dadi imam sampai waladhdallin ya ora waswasatun sing khafifatun. Ya. Ya, ini sama problemnya orang sholat itu was-wasan. Orang yang pinter dan hati-hati, ya terlalu hati-hati itu biasanya was-wasan. Atau dia ilmunya setengah-setengah terlalu hati-hati, itu ya was-wasan. Sing ora was-wasan ku pinter, ning cukup hati-hati, utawa gak paham. Ora ada wong ora paham satu hati-hati, wong niate wah Akbar. Wis niat, oh wis ah. Ora tau was-wasan deh. Sing was-wasan malah kiai. Ini kadang-kadang was-wasan. Untuk wong pinter ngaji kita was-wasan karena dia mau pas, kudune pas. Allah
Sampai imamnya rukuk dia lagi iso takbiratul ihram. Ya, Allah, bisa disembuhkan. Ya dia sendiri yang bisa menyembuhkan. Dok dalili wong dia pintar ngaji. Kamu begitu itu karena kamu tidak niat sholat. Kalau saya itu sholat tuh ngasih kayak wong olahraga, kemeringan, tenanan. Nah itu nek waswasan sing khafifatun. Karena ini banyak cobaan waswasan ya, karena terlalu hati-hati sehingga tetap di sepuro, tetap di takbiratul ihram jika memang waswasannya terhitung waswasan sing khafifah sebentar. Titik. Wa idraku taharrumil imam, utawi menangi takbiratul ihrami imam, fadilatun iku kautamaan mustaqillatun kang tersendiri, kang diwini makmurun kang den perintahaken apa biha kelawan mau fadilah. Jadi kita bisa menemukan takbiratul ihram imam, yaitu kita bisa mengikuti takbiratul ihram imam setelah imam takbir, itu adalah fadilah tersendiri. Makanya bahasanya akibah bukan ba'da. Kita takbiratul ihram akibah taharrumil imam. Jadi akibah itu ya setelahnya dalam jarak yang sangat dekat. Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar. Ya ini saya nggak tahu ngaji ya. Imam pas takbir wes kok. Teng takbir engko sik mlokam laku. Ya. Ya kaya cah pondok ora kaya cah sing ora mondok, kaya cah pondok lho nek tarawih kan mlokam laku sik. Soale alasane kesel. Sing cilik-cilik nek sing tua-tua ya ora biasane. Nah itu ada fadilah tersendiri likaunihi krana sak temene sofwatus shalah likaunihi krana sak temene taharrumin takbiratul ihram sofwatus sholati iku sofwatus shalah iku bersih salat. Jadi sofwatus shalah adalah takbiratul ihram, maka kita harus menjaganya. Wali anna mulazimahu lan krana sak temene wali anna mulazimahu lan krana sak temene wong kang netepi taharrumil imam mestine ya taharrumil imam arba'ina ing dalam 40 yauman apane dinane yuktabu iku den tulis lahu maring man baro'atun apa terbebas minan nari saking neraka wa baro'atun lan terbebas minan nifaki saking sifat munafik minan nifaki saking sifat munafik kama kaya keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Ini bukan main-main ya, selamat dari neraka. Oke lah, kita punya amal yang lain. Tapi selamat dari sifat munafik itu yang penting. Ya, kita itu mau dianggap munafik mesti kita tidak terima. Tapi kalau kita dianggap orang yang suci, ternyata kita sering menjadi orang munafik. Wa idza hadasa, ketika kita berbicara kita sering bohong. Ketika kita berjanji kita sering nulayani. Ketika dipercaya kita sering berkhianat. Ini kan munafik. Tetapi ingat, coba ini untuk diri kita sendiri. Buktikan, mampu ndak kita 40 hari berjamaah, tapi untuk fadilah takbiratul ihram imam. Ini sulit sekali. Ya bukan jamaah tok loh ini. Jamaah yang mendapatkan fadilah takbiratul ihram imam. Wes ngene lah, wong loro sepakat. Yo bentok imam dan makmum. Pokoknya kayak aja salat sedurunge aku salat. Monggo. Wangile sak pole. Mesti wangil. Nek ora ngene ganjarane. Ya, mau suami istri, monggo. Bareng wis entuk 30 dina bojone prai. Ape loro santri wis salat kabeh. Ya, pokoknya delalae ana wae. Ya karena betapa Pak. Tadi ya 40 hari berjamaah
dengan menangi fadilah takbiratul ihramnya imam, bukan sekedar jamaah ini. Bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq. Nah, saiki buktikan. Ya wong loro sepakat. Ya ulil karo dayat ora mulai. Ya. Pas ora jamaah karo aku sepakat silahkan 2 orang enteni. Nek kuat ya alhamdulillah. Ora usah cerita. Ya cukup 2 orang yang tahu. Dadi wong apik tenan ta ora mesti itu. Ya. Makanya ini berat sekali. Ya berat sekali. Jamaah 40 hari menangi fadilah takbiratul ihram. Saya ini pernah ini kan ada orang yang sholat berjamaah di Masjidun Nabi. Ya, itu kan sama dengan pahalanya 1000 sholatan kalau tidak salah. Tapi fi Masjidun Nabi. Sing jamaah nduk gone Masjide Nabi. Ya banyak orang menafsiri lah. Tapi di Madinah itu ada Masjid Nabi peninggalan yang di atapnya ada tulisan Haddu Masjidin Nabi. Jadi tidak panjang. Ada tulisannya. Kalau orang tidak memperhatikan, dia tidak tahu karena tulisannya di atas. Misalkan karena sholatnya di Madinah itu menghadap ke selatan, ini anggaplah ini selatan. Atau ya kalau di Madinah ke selatan. Ini misalkan menghadapnya ke barat. Di timur ini itu ada batasnya tersendiri. Padahal kalau Masjid Madinah itu kalau panjangnya jangan tanya. Sini sampai ITB ya lebih. Ya. Tapi di situ ada masjid yang memang peninggalan Nabi ada batasnya. Misalkan di tempat ini, di sebelah sini ada tulisan, di belakang ada tulisannya di atas. Di belakangnya adalah bangunan baru. Coba sholat arba'in 8 hari untuk sholat jamaah 5 waktu. Kuat apa orang? Saya coba luar biasa. Ya, sholat subuh misalkan jam 5 kita harus datang jam 3. Sholat duhur jam 10 sudah. Itu pun sudah kalau sudah ditutup maka kita ya tetap jamaah bisa. Tapi jamaah di masjid yang baru. Sini ada tutupan ditutup polisi. Jret, dunangis rasane ape mencolot. Ya lucu kaji ya mencolot, umrah mencolot. Ya, rasane ya alah ya Allah. Regedeg kita sudah lari ditutup bismillah jret. Bukan raudhah, Masjidun Nabi saja. Karena ada maksudnya apa? Setiap hal yang di situ ada penawaran pahala yang banyak, coba buktikan. Berat atau tidak kamu melakukan? Mesti berat. Ini kita tenanan loh ya. Ya contohnya tadi, ada 10 hari. Wong loro tok. Wes kowe aja salat sedurunge aku sholat. Bayangno ngising wis apean dan ngasar. Iki lek dinteni bablas wis ora oman duhur. Piye jamaah qadha iki. Ndak rugi dosa ora. Ya wis tak ngasar dhewe duhur dhewe. Lah aku enteni ya kalau wis meh sedekah wah masjid kajen piye jajal. Pokoknya ada saja gangguannya. Boleh dicoba lah ya. Ya aja dicoba temenanan itu. Ya 40 hari berjamaah menangi takbiratul ihram. Ndok pondok lanjutkan kalau nanti lebaran yang pulang silahkan pulang. Nah tapi lanjutkan di rumah kuat. Engko kejanjian karo adikmu apa karo bapakmu. Ya bapakmu paling ini. Lah enak wis berlanjut aku urung jamaah ngono. So aku kei ganjarane ya sah tak kei ngono. Wong barang ra ketok kabeh ae. Wakila lan den ucapaken ini wakila berarti pendapat ini lemah. Yahsulu hasil fadilatut taharrumi apa kautamaane takbiratul ihram bi idraki ba'dil qiyami kelawan menangi setengah ngadeg. Jadi wis waladhdallin lah ya kita tetap menangi karena imam belum rukuk, tapi ini pendapat apa yang lemah. Titik wayundabu lan den sunahaken tarkul isra'i apa ninggal cepet-cepetan, ninggal ngagi-ngagi. Wa in khafa senajan kuwatir sapa wong suwiji utawa makmum fautat taharrumi ing pote takbiratul ihram.
Maksudnya apa? Ketika kita sudah mau melangkah untuk berjamaah, ingat kita ini mau beribadah munajat kepada Allah. Maka tidak usah tergesa-gesa. Alaikum bisakinah. Ya, apa maksudnya? Ya kita berjalan dengan tenang. Wes kumat. Ayo wer. Nah, ini tidak baik. Ya ini tidak baik. Jangan kau kejar. Jadi sholat Allahu Akbar. Masa saya menggos. Wes ora khusuk blas. Ya maksudnya apa? Kita harus melangkah beribadah menuju sholat ini dengan tenang. Walaupun kita sudah ketinggalan fadilah takbiratul ihram imam. Loh, kenapa kok seperti itu, Pak? Ya itu karena kamu sendiri yang keliru. Kamu tidak mengawal imam dari awal. Ya sudah. Tapi kamu harus melangkah menuju ke tempat sholat bisakinatin wa waqarin. Wa kada. Lan kaya wa kada lan iku kaya mengkono-mengkono taharrumin. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono taharrumin al jamaatu utawi jamaah alal asohi miturut kaul asoh. Maksudnya apa? Kita ini sudah masuk berwudu dari rumah tekan musola atau tekan teras masjid, ternyata imam lari, kita jalan saja. Kok gak menangi jamaah? Ya sudah, ini menurut kaul asoh. Kita tetap biwakorin bisakinatin, berjalan baik. Ketinggalan ya berarti nasib. Kalau memang imam atau imam ndak udang sik, ini imam. Ya imamnya kan tenang. Ya, alal asoh walaupun kita sampai tidak menangi jamaah lah, kita ndak usah lari. Illa fil jum'ati, kejaba ing dalem Jumatan. Illa fil jum'ati, kejaba ing dalam Jumatan. Beda kalau dalam sholat Jumat. Fayajibu mongko wajib taqatahu kelawan kekuatane wong suwiji. Wajibu mongko wajib apa isra taqatahu kelawan kekuatane wong suwiji. Kalau Jumatan yo kudu ndang. Aja malah kene tekan kono lho tahiyat akhir. Mulai gitu dosa. Tekan kalau tahiyat akhir malah bludus pulang, ya berarti dia tidak Jumatan, malah dosa. Maka sekuat tenaga kita lari. Ini pengalaman itu kalau mondoknya di Pakis. Di Pakis itu ada masjid yang di situ ada imam cadangan sing khusus, ini kiai. Tapi sholatnya dan khutbahnya sangat simpel sekali. Pokoknya sholat dan khutbah mungkin 8 menit lah. Jadi khutbahnya bahasa Arab tok, rukun-rukun tok meh gampang. Jadi kene mandi di pondok. Duh, assalamualaikum. Wah, terus alhamdulillah. Waduh, itu cowok apa terus melayu ora mesti ketinggalan. Karena sholat Jumatnya inna a'taina dan kul huwallah kalau tidak salah. Jadi beliau ini pokoknya mbah sakarepem. Orang dulu santrinya Mbah Madun. Jadi pokoknya ini rumah saku ya tercepat khutbahnya dan sholatnya. Tapi cadangan. Kok kita masih mandi, langsung but melayu. Padahal dari Pondok Pakis ke masjid itu ya mungkin ada 300, 400 sampai 500 meter. Pokoknya melayu, waduh. Nah ini tekan karena tahiyat akhir aja delok. Pulang, puter balik malah dosa. Kita harus mengejar tahiyat akhir. Kita lari sekuat tenaga inroja. Lamun ngarep-ngarep sapa wong suwiji idrakat taharrumi ing nusuli takbiratul ihram ihrame makmum qabla salamil imami ing dalem sadurunge salame imam. Ya nek imam wis salam ya berarti kita ora Jumatan sama sekali. Kita enggak Jumatan, dosa. Titik. Persoalan sudah selesai. Wa yusannu lan den sunahaken li imamin kedua imam, ini berarti khusus imam. Wa yusanu lan den sunahaken li imamin maring imam. Wa munfaridin lan wong kang salat ijen. Intidaru dakhili mahallis sholati. Apa ngenteni wong kang mlebu panggonane salat.
wong sing mlebu panggonane salat. Muridan hale wong kang ngarepaken al-iqtidaa ing dadi makmum, ing nganut utawa dadi makmum nek kepengin paham bihi kelawan imamin au munfaridin. Le intidar ta'aluke fi le intidar fir ruku'i ing dalam ruku' wat tasyahudil akhiri lan tasyahud akhir lillahi ta'ala krana Allah ta'ala lillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Jadi ketika kita sebagai imam atau kita sholat sendirian, ini yang sebagai imam dulu. Ketika kita sebagai imam, ya kita disunahkan untuk menunggu jamaah yang baru datang. Intidar. Jadi kita intidarnya di mana menunggunya? Rukuk. Karena makmum itu kalau sudah menangi ruku'e imam berarti dia tidak ketinggalan 1 rakaat. Atau dia pas tahiyat akhir, biar makmum yang ketinggalan ini termasuk bagian untuk fadilahe jamaah. Dinteni. Misalkan rukuk jeriat terus ana wong gluduk, ya kita tunggu. Ya, ketahui saantawis. Begitu juga ini imam. Begitu juga sebagai orang yang sholat sendirian. Allah sendirian, ternyata ana wong duduk mandek nduk buriku. Aku rukuk dhek takbir usul di makmuman, kalau makmumane barang. Ya berarti kita tunggu saja. Ya, ini hukumnya sunnah dengan catatan bila tatwilin, kelawan tanpa nyuwe-nyuwe. Bila tatwilin kelawan tanpa nyuwe-nyuwe. Maksudnya apa? Kita rukuke suwi. Subhanallah azim. Ngasa ping 9. Pak Iko durung lho, calon mertuaku ya durung. Kan ketok kan nduk ngene ngisor. Ya dinteni kan. Kalau terlalu lama ya ndak boleh. Bila tatwilin wa tamyizin. Lan bedaaken bainat dakhilina ing dalem antarane wong kang padha mlebu kabeh. Ya, maksudnya apa ndokne kono? Tidak boleh terlalu lama dan bila tamyizin tidak boleh membedakan. Nah, kita anteni ya. Iki balaku arek. Bal iko musah langsung tidak boleh membedakan orang siapa yang kita tunggu, ya orang-orang yang mau jamaah yang di situ kita tidak menunggu lama. Kita tidak boleh membedakan individu per orang. Ya secara umum kita tunggu, kok tidak lama kita tunggu sebentar. Biar yang di belakang menangi 1 rakaat pada saat kita rukuk, atau biar mereka menangi jamaah pada saat kita tahiyat akhir. Tapi ingat, bila tatwilin wa tamyizi dakhili. Tidak boleh kita beda-bedakan. Ya. Walau linahwi ilmin, senajan iku sepadane ngelmu. Maksudnya apa? Misalkan itu kiai kita. Wah tak enteni ya kiai ku ore. Nek sing pinggire ora usah tak enteni iki wis salat tok larat pidato dhewe. Nduk ngene ati, ngomong dhewe. Ya ndak boleh. Wong salate nggo celana kan ketok mburi ya. Oh, kiaiku. Wah sing siji wah iki musuhku malah. Ya siapapun yang ada di belakang kita kok layak kita tunggu. Yang penting kita tidak membedakan. Walaupun linahwi ilmin. Walaupun itu mungkin kiai atau wong alim atau guru kita. Ya pokoknya kok kesuwen ya kita tinggal. Nah iso dinteni kita tunggu secara umum, bukan karena siapa-siapa. Titik. Wa kada fi sajdati saniyati. Wa kada. Lan kaya iki mau tetap masih dalam intidar ya. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono mau intidar fis sajdati ing dalam sujud asaniyati kang kaping pindho. Mau kan intidar fir ruku', kada kaya mengkono intidar fir ruku' wa apa tadi? Wat tasyahudil akhir. Ini intidar fis sajdati dalam sujud asaniyati kang kaping pindho. Liyal haqa supaya nusuli muwafiqun sapa makmum muwafiq. Takhallafa kang ngeri sapa muwafiq li itmami Fatihatin krana nyampurnaaken Fatihah.
Maksudnya begini, dalam berjamaah itu punya aturan. Di antara aturannya kita boleh ketinggalan sampai 3 rukun sing tawilan. Ya, arkanun tawilaton ketika memang kita ada udzur. Contohnya udzur apa? Kita ini ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan. Karena saking enaknya tambah ngalamun bariku imam maca qul huwallah pendek. Maca surat pendek. Akhirnya ruko. Ini di rakaat kedua. Saya kaget. Loh, kok imam wis ruko? Ya Allah, urung maca Fatihah. Kemudian saya kan wajib membaca Fatihah karena saya makmum muafek. Di rakaat kedua saya, bukan rakaat pertama. Nah, saya ini orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak cepet-cepet no. Itu imam wis takbir, wis tangi, wis iktidal, terus sujud. Maka kita kalau sampai imam bangun dari sujud kedua, berarti kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Paham ya? Jadi makmum itu ketika bud'ul qiraah, misalkan lambat bacaannya dan imam terlalu cepat, maka kita ditunggu bi arkanin tawilatin 3. Bisalah sati arkanin tawilatin. Apa itu? Rukuk, sujud ke pertama dan sujud kedua. Iktidal dan julus itu tidak dihitung. Jadi ketika kita menyempurnakan Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu imam sudah sujud pertama. Waladhdallin sudah bangun. Sujud kedua kita selesai, maka kita langsung rukuk, terus berdiri, langsung idrak, kita nusuli ke sana. Ketinggalan Pak? Tidak. Ya, mungkin sampean pernah. Kalau saya insya Allah pernah. Ketika saya jadi makmum, cowapete. Saya sholat duhur kalau tidak asar. Kini bismillah, sudah tidak ikut tidak ikut apa? Doa iftitah. Ya, rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Sudah agak cepat sebenarnya. Itu sudah rukuk, iktidal, sujud. Baru saya bisa mengikuti. Kalau tidak salah sujud pertama, saya baru mengikuti. Ini kan karena imam terlalu cepat. Ya, gaspol rempol. Ya, bukan sholat tarawih ini. Sholat biasa. Nah, ada tadi kan intidor ada 2, ini ada 3. Yang ketiga adalah imam menunggu di sujud terakhir, sujud kedua, menunggu makmum muafek yang masih berdiri membaca Fatihah. Karena mungkin bacaannya lambat atau karena dia lupa. Ya, karena mendengarkan Fatihah imam terus dia lupa, dia teringat imam sudah mulai rukuk. Ya, jadi ini ada kasus tersendiri di jamaah bahwa makmum muafek tidak ketinggalan karena ada udzur sampai terhitung salah satu arkanin tawilatin, rukun 3 rukun yang panjang, yaitu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Makanya ditunggu sujud kedua aja bangun se. Neng pertanyaane, lho kok imam kok imam tahu dari mana? Lho. Ya ini misalkan imam tahu karena imam sudah kulino dengan makmum yang ini adalah sholatnya di sebelah rukuk sujud ketok sujud tidak loh iki kok ijeh Fatihah sampai bangun dari sujud loh kok ijeh berdiri loh imamnya ora khusuk berarti. Wong memperhatikan jamaah imam ape kan memperhatikan kemaslahatane jamaah ini tahu dari mana ini kok misalkan imamnya tahu lebih baik ditunggu dengan konsep tadi bila tatwilin wala tamyizin. Titik la kharijin ora wong kang ana ing dalem jaba an mahalliha saking panggonane salat an mahalliha saking panggonane salat mau kan dakhil maksudnya apa dogone kene kita tidak disunahkan intidar mau kan intidaru dakhili mahali sholat iki intidaru khariji apa sholat di luar ya kita tidak usah tunggu wa in soguro senajan cilik al masjidu apa masjid ya
Kita tidak usah menunggu orang-orang yang memang kepengen sholat di luar, misalkan di Serambi. Kita sholatnya di dalam. Titik. Wala dakhilin lan ora ailayusanu intidaru dakhilin. Lan ora ngenteni wong kang mlebu panggonane salat ya tadu kang biasaaken sapa dakhil albut'a ing rendet. Maksudnya apa? Kita juga tidak disunahkan menunggu orang yang baru masuk, tetapi kita tahu orang ini memang sukanya lambat. Orang ini memang sukanya terlambat, ya tidak usah kita tunggu. Wong iki nek teko mesti ngene senengane, kan apal wong imam rawatib kan juga makmumnya juga makmum rawatib kan sudah paham wong iki. Ya kalau dia memang orang yang baru datang, imamnya tahu bahwa dia adalah orang yang suka terlambat dan memang orangnya tidak gesit, suka lambat gerakannya, ya sudah kita tinggal saja. Kita tidak disunahkan untuk intidar. Titik. Wa takhirul ikhrami ila ruku'i. Ya tadu al-bud'a wa takhira. Ya tapi al-bud'a wa takhirul ikhrami. Lan ngakhiraken takbiratul ihram. Wa takhirul ikhrami utawa ngakhiraken takbiratul ihram ila ruku'i maring ruku'. Kita tidak usah menunggu orang yang satu suka terlambat atau suka menunggu utawa apa? Suka nyegat dia takbiratul ihram ketika imam sudah menuju ruku'. Ya. Kita tahu orang ini adalah orang sing nek salat sukanya takbiratul ihram ketika imam menjelang ruku', atau memang dia sukanya telat, maka kedua orang ini tidak usah kita tunggu ketika kita menjadi imam. Bal yusannu balik den sunahaken adamuhu bal yusannu balik den sunahaken adamuhu apa ora anane intidar. Malah kita tidak usah. Yajron krana arai nyegah lahu maring mau dakhil sing ya'tadul bud'a au takhiral ikhrami. Ya, kanggo ya buat pelajaran bagi dia. Nek dia sadar, nek ora ya memang seperti itu wataknya. Titik. Kala ngendika sapa Al-Furani sapa Imam Al-Furani. Yahrumu haram al-intidaru apa ngenteni lit tawaddudi krana nglahiraken melas-melasi. Lit tawaddudi krana nglahiraken melas-melasi. Kita enteni wong iki pacarku, kita enteni wong iki. Ini jadi lit tawaddud. Ini malah cara Imam Al-Furani haram. Karena ini mesti akan menimbulkan tamyiz, akan bisa berdampak pada tatwil, karena tujuannya sudah tidak benar. Nah, itu tidak diperbolehkan, bahkan haram menurut Imam Al-Furani. Titik. Wa yusannu lil imami takhfifus sholati summa qala wa yusannu lil imami takhfifus sholati ma'a ab'adin wa hay'atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.